Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini admin akan melanjutkan spoiler Perfect World episode 205, spesial episode Dewa Willow, yang artinya durasi film utamanya bisa sampai setengah jam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah Cindolin dan makhluk abadi bergabung melawan para pemimpin sakte kuno. Tapi dua tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Menghadapi begitu banyak pemimpin, Cindolin dan yang lainnya tidak dapat melindungi si Hao sama sekali. Untungnya Dewa Willow di gerbang asal atau primordial telah merasakan bahaya menghampiri si Hao dan berjalan keluar dari gerbang asal dalam tubuh spiritualnya. Melihat penampilan Dewa Willow datang dan menggetarkan hati para pemimpin sakte kuno. Bahkan salah satu pemimpin sakte kuno tidak percaya atas kehadiran aura Dewa Willow, karena tidak mungkin melewati gerbang primordial. Dia segera maju menyerang, tapi hanya dengan satu jentikan jari dengan Dewa Willow emas, tubuhnya langsung terpental sebelum akhirnya mati dan mengejutkan semua orang sampai terdiam. Sekarang si Hao aman dari musuh-musuhnya dan Dewa Merak muncul menyapa Dewa Willow dengan hormat. Ketika Dewa muncul, dia tidak langsung memulai perang. Sebaliknya, dia bertindak sebagai mediator bagi si Hao, berharap semua sakte besar di 3000 negara akan melepaskan obsesi mereka dan membiarkan si Hao pergi. Akan tetapi, meskipun para pemimpin yang dipimpin oleh Istana Abadi itu takut terhadap kekuatan tempur Dewa Willow, mereka yakin bahwa tidak seorang pun dapat keluar dari gerbang asal, bahkan Dewa Willow sekalipun. Karena itu, para pemimpin 3000 negara semuanya menyimpulkan bahwa Dewa Willow di hadapan mereka bukanlah Dewa Willow yang sebenarnya, melainkan inkarnasinya yang kekuatan tempurnya tidak sebaik tubuh aslinya. Pada saat ini, ekspresi pemimpin sakte lembah pedang, tuan negara surgawi dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi ejekan. Suasana hati mereka menjadi jauh lebih santai. Mereka juga bersiap untuk menghancurkan tubuh spiritual Dewa Willow. Si Hao menghela nafas, sepenuhnya menyadari bahwa tubuh spiritual Dewa Willow ini tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Namun Cindolin dan makhluk abadi keduanya sangat tenang, tidak menunjukkan kekecewaan atau kesedihan, masih memegang semangat juang tinggi. Semuanya kamu harus tahu kapan memaafkan dan membiarkan orang lain pergi. Tepat pada saat ini, 9 sosok penduduk asli alam kuno abadi muncul dari leluhur ras jiwa bersenjata 8, ras kecantikan dan master sakte lainnya. Lalu kedua belah pihak berdebat agar para pemimpin sakte kuno melepaskan si Hao. Dengan kemunculan 9 leluhur ras jiwa bersenjata 8 dan yang lainnya, si Hao, Cindolin, dan makhluk abadi semakin yakin bisa keluar dari pengepungan ini. Namun sebuah suara berkata dari Istana Abadi Perunggu, "Penduduk asli kuno abadi, aku ingin melihat bagaimana kalian bisa menghentikan penindasan kami." Setelah perkataan itu, sebuah sinar cahaya melesat menyerang untuk membunuh makhluk abadi, Cindolin, si Hao, dan yang lainnya. 9 leluhur ras jiwa bersenjata 8 dan yang lainnya langsung menggabungkan kekuatan untuk membentuk perisai pertahanan diri. Menghadapi tekanan ini, mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Dewa Willow segera bertindak untuk menghentikan Istana Abadi Perunggu. Pemimpin sakte lembah pedang memimpin dan dengan seluruh kekuatannya dipusatkan pada pedangnya untuk menyerang Dewa Willow. Dewa Willow hanya melambaikan tangannya. Cabang-cabang Willow emas melesat membentuk tangan raksasa dan menampar Istana Abadi Perunggu sehingga terjadi ledakan.
Pada saat yang sama, dengan isyarat tangannya, tangan raksasa kembali menjadi cabang emas. Dengan sapuan ringan, cabang-cabang Willow emas menyerang pemimpin lembah pedang. Saat dua kekuatan berbenturan, pedang suci di tangannya patah, seluruh tubuhnya berdarah dan terhempas. Lalu cabang-cabang emas terbang keluar seperti rantai ilahi satu demi satu, bergegas menuju pemimpin kuil ilahi. Pemimpin kuil ilahi mengeluarkan seluruh kekuatannya, membentuk jurus 1000 tangan raksasa, menghantam ke arah cabang emas. Pada akhirnya beberapa dari 1000 tangan raksasa langsung tertusuk oleh cabang-cabang emas Willow, dan pemimpin sekte kuil ilahi jatuh. Adegan ini mengejutkan semua orang dan istana Abadi Perunggu kembali bangkit dan menembakkan sinar cahaya kuat. Dewa Willow melepaskan telapak tangan raksasa, memukulnya sampai bergemuruh. Istana Abadi Perunggu terbang secara diagonal, menabrak permukaan bumi, menyebabkan puncak gunung runtuh dan permukaannya menjadi puing-puing terbang ke langit. Adegan Dewa Willow menyerang Istana Abadi hanya dengan satu serangan mengejutkan semua orang. Adegan macam apa ini? Dewa Willow, kamu kembali. Si Hao berteriak merasa sangat bersemangat. Emosinya naik turun seperti ombak besar, merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Istana Abadi Perunggu bersinar, muncul kembali ke permukaan, melepaskan energi kacau, dan ada cahaya keberuntungan yang melonjak. Dari dalam Istana Abadi suara kuno berkata, "Pohon Willow, kamu masih hidup. Akar abadi yang tersisa, kamu berhasil hidup sampai di dunia ini. Tetapi sudah bukan lagi era hebatmu. Kamu tidak akan pernah mencapai puncakmu di sini." Dengan kondisi terluka, pemimpin sekte lembah pedang berteriak untuk menyerang Dewa Willow bersama. Mereka berpikir dengan maju bersama dan menggabungkan kekuatan, mereka bisa mengalahkan Dewa Willow yang seorang diri saja. Dewa Willow sekali lagi berkata pada para pemimpin sakti kuno untuk mundur. "Jika tidak, aku akan menghabisi kalian." Pemimpin sakti lembah sejati Lao Fu berkata, "Kami akan pergi, tapi keturunan darah berdosa dan Cindolin harus memberi kami penjelasan untuk ini." Apakah begitu? Tak satu pun dari kalian yang mau pergi kecuali pemuda itu tetap ada. Suara Dewa Willow masih sama tenangnya. Tidak pernah ada orang yang bisa meminta fatwa ini untuk melakukan sesuatu. Aku melakukan apa yang aku inginkan. Bagaimana keinginanku bisa dibatasi? Kata pemimpin Istana Tembaga. Segera pemimpin lembah pedang, pemimpin gerbang Daupoton Drak, dan yang lainnya bergegas bersama, mulai mengepung Dewa Willow. Terlepas dari siapa yang datang, akan sulit bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan pemuda itu. Keinginan kami membunuhnya mewakili keinginan besar dari 3 provinsi. Kamu tidak bisa merubahnya, kata seorang pemimpin sakti kuno. Dewa Willow tersenyum dingin. Kalian semua menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Bersedia sampai akhir melawan seorang pemuda lanjang. Tidak mau melepaskannya. Karena itu masalahnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bertarunglah. Menurutmu di mana ini? Tidak pernah ada orang yang bisa menghadapi Master Sakti dari semua sisi. Bahkan seseorang sekuatmu akan jatuh ketika mencoba melakukan sesuatu yang sangat menantang, kata pemimpin Gua Awan Api. Pemuda itu pasti akan mati. Dia berani membunuh bakat luar biasa negara surgawiku. Tentu saja tidak bisa dilepaskan. Pemimpin negara surgawi juga berbicara. Kalau begitu, kalian semua bisa merangkak dan menerima kematian, kata Dewa Willow. Segera pertempuran besar dan kacau meletus di atas langit. Semua pemimpin sakti kuno mengambil tindakan bersama, mengaktifkan jurus terkuat mereka untuk menyerang Dewa Willow. Istana Abadi Perunggu menembakkan sinar cahaya, tapi dengan mudah dihentikan oleh Dewa Willow. Lalu Dewa Willow melepaskan cabang ke arah pemimpin sakti lembah pedang.
Menghadapi serangan ini, pemimpin sekte lembah pedang melepaskan serangan terkuat. Pancaran energi pedang menyala. Saat bertabrakan, cabang Willow emas menghancurkan pedang dan menebus tubuh pemimpin sekte lembah pedang. Setelah membunuhnya, cabang Willow emas menebus tubuh pemimpin sekte dunia bawah. Sementara itu, Istana Abadi Perunggu ingin melepaskan serangan lagi, tetapi ribuan cabang pohon Willow emas bergegas menghentikan istananya. Apalagi ribuan cabang Willow emas juga melilit Istana Abadi Perunggu. Dewa Willow menjadikannya senjata, diayunkan ke arah para pemimpin sakte kuno, membunuh mereka satu persatu dan jatuh dalam situasi terpojokan. Pemimpin sakte lembah sejati Laofu berteriak, "Senior Istana Abadi, ini adalah artefak magismu, jadi tolong ambil kembali." Segera Istana Abadi Perunggu mengeluarkan kutukan karat tembaga hijau Istana Abadi. Cabang-cabang Willow emas yang melilit tubuh Istana Abadi menjadi kering dan putus. Ekspresi Si Hao menjadi khawatir melihat adegan ini, tetapi Dewa Willow hanya melambaikan tangannya dan kutukan Istana Abadi dinetralkan, lalu melancarkan serangan telapak tangan raksasa pada seorang abadi di sana. Tabrakan membuat domain surgawi bergetar hebat. Dewa Willow melangkah maju memasuki Istana Abadi Perunggu untuk membunuh makhluk tertinggi Istana Abadi. Melihat pemandangan ini, Master Gerbang Poton Dragdao memimpin menyerang Dewa Willow dengan seluruh kekuatannya. Dewa Willow hanya melirik, cabang Willow emas memblokir jurusnya dan dihancurkan. Lalu cabang-cabang Willow emas melilit tubuh pemimpin Gerbang Poton Dragdao dan dihancurkan. Saat ini Dewa Willow sudah memasuki Istana Abadi Perunggu. Saat Dewa Willow memasuki Istana Abadi, dia langsung disuguhi dengan jurus burung kematian berkepala 9 dari makhluk tertinggi Istana Abadi. Dewa Willow melambaikan tangannya, sebuah kekuatan langsung memotong 9 kepala burung. Lalu makhluk tertinggi Istana Abadi memanggil bunga abadi perunggu yang indah bermekaran satu demi satu, menyebarkan kecemerlangan tanpa akhir. Saat ini bunga-bunga bergegas mengelilingi Dewa Willow, mencoba meleburkan keberadaannya. Dewa Willow mencocomooh serangan ini. Dia mengeluarkan tangkai daun Willow emas dan menjentikkannya. Kemudian ratusan cabang Willow emas melonjak, menghancurkan bunga abadi perunggu, bahkan membuat seluruh istana terguncang hebat. Setelah itu, Dewa Willow melangkah maju membunuh makhluk tertinggi Istana Abadi dengan telapak tangan raksasa. Namun tiba-tiba, Dewa Willow mengungkapkan ekspresi terkejut. Istana Abadi bergoyang dan energi menakutkan menyebar ke udara. Sebuah peti mati kristal terbang keluar melesat menabrak Dewa Willow. Tubuh Dewa Willow hanya bergetar menerima serangan tiba-tiba yang tak tertandingi ini. Sementara peti mati langsung terbuka, badai energi yang mengejutkan meletus dan seorang kakek bergegas keluar dari dalam. Dia adalah makhluk tertinggi Istana Abadi. Tubuh yang bertarung sebelumnya hanyalah palsu. Ini adalah tubuh aslinya. Dia segera mengambil langkah keluar dari Istana Abadi Perunggu dan dengan lambaian tangannya menutupi pintu, menjebak Dewa Willow di dalamnya. Dia mengaktifkan artefak magis ini dengan kekuatan penuh, membuatnya bersinar, melonjak dengan api menyala-nyala, seolah-olah tungku api terbentuk. Dewa Willow tidak cemas sama sekali. Sebuah telapak tangan menampar untuk menghancurkan pintu istana. Di waktu yang sama, Si Hao dan yang lainnya segera memulai pertarungan kacau dengan para pemimpin sakte kuno. Akhirnya Istana Abadi dikendalikan oleh Dewa Willow untuk menyerang para pemimpin sakte kuno yang tersisa. Ekspresi makhluk tertinggi Istana Abadi menjadi jelek melihat adegan ini. Yang terperangkap di dalam terlalu tirani, tidak mungkin untuk dimurnikan dalam waktu singkat. Dia sangat khawatir Dewa Willow memperbaiki artefaknya yang berharga dan diambil. Jadi dia segera mengeluarkan Dewa Willow dari dalam dan berteriak, "Pohon Willow, apakah kamu sungguh percaya dirimu tak tertandingi di bawah langit?"
Datang saja, Dewa Willow hanya menggunakan dua kata ini. Segera makhluk tertinggi Istana Abadi melesat menyerang, sehingga terjadi pertempuran hebat. Itu langsung mengakibatkan langit berguncang dihiasi petir dan guntur. Bahkan retakan ruang besar robek, langit dan bumi menjadi gelap gulita dan mencekam. Dalam pertarungan luar biasa ini, makhluk tertinggi Istana Abadi menggunakan harta Istana Abadi dan lonceng. Menghadapi kedua harta tak tertandingi ini, Dewa Willow jatuh pada keadaan kurang bagus. Di tengah pertarungan ini, kura-kura putih meminta keduanya untuk berhenti agar alam rahasia abadi tidak kacau. Makhluk tertinggi Istana Abadi hanya memintanya untuk menonton saja. Dewa Willow berkata tidak ada kata damai selain pertarungan sampai akhir. Dewa Willow menembakkan Willow emas diselimuti petir ke arah makhluk tertinggi Istana Abadi, tetapi segera diblokir oleh lonceng. Dewa Willow terus-menerus melepaskan pukulan berat, menyerang tanpa henti lonceng besar itu, membuat lonceng itu tampak runtuh. Tetapi segera sebuah sosok muncul di sebelah lonceng, dan sebuah cahaya memukul mundur Dewa Willow sampai tubuhnya tidak stabil. Saat sebuah kata tertera, lonceng tanpa berujung dari era terakhir muncul. Singkat cerita, Dewa Willow bertarung sendirian secara mendominasi. Meski dalam pertarungan hebat itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengalami luka serius juga karena dibawa oleh domain waktu yang dikeluarkan lonceng tak berujung. Tapi akhirnya, Dewa Willow berhasil melukai parah makhluk tertinggi Istana Abadi dan membunuhnya, meski kakek ini meminta untuk menyudahi konflik. Melihat bahwa sakte-sakte kuno di 3000 negara tidak sebanding dengan Si Hao, demi menjaga garis keturunan mereka sendiri, mereka secara sukarela mengakui kekalahan dan berhenti menyerang Si Hao. Dan Dewa Willow bahkan membuat ambisi yang besar dan membiarkan orang-orang kuat di level Dewa Surgawi mengambil tindakan terhadap Si Hao, hanya untuk menggunakan tradisi Tao 3000 negara untuk melatih Si Hao. Tetapi jika seorang pemimpin sakte kuno bertindak secara diam-diam, maka Dewa Willow pasti akan datang lagi dan menghancurkan saktenya.